Sejarah Mushaf Utsmani. Jika seorang bertanya, apa jaminan bahwa Al-Quran yang dikumpulkan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan itu merupakan salinan yang benar dari wahyu? Persis seperti ketika pertama kali diterima dan dibacakan Nabi Muhammad SAW. Demikian tantangan yang diajukan seorang orientalis kritis, William Montgomery Watt, sebagaimana dikutip Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz. Tantangan ini diajukan kepada umat Islam agar memberikan bukti secara meyakinkan dan masuk akal. Jika tidak ada jawaban yang rasional dan valid, bisa jadi Al-Quran tidak dipercaya, bahkan umat Islam meragukan agamanya. Untuk itu, tanggapan atas tantangan tersebut bisa dimulai dari penjelasan proses pembukuan Al-Quran atau kodifikasi Al-Quran. Rekaman catatan Al-Quran pada dasarnya telah ada sejak masa Nabi. Setiap kali wahyu turun, Nabi selalu memanggil salah seorang sahabat yang namanya Zaid bin Sabit untuk mencatatnya. Catatan-catatan Al-Quran ada kalanya ditulis di batu, pelepah kurma, dedaunan, dan sebagainya. Meski demikian, perlu untuk digarisbawahi bahwa pemeliharaan atas Al-Quran tidak hanya melalui catatan, melainkan lebih kepada hafalan atau lisan. Ini tentu yang sangat menguatkan bahwa Al-Quran itu terjaga, terpelihara. Kemudian, pasca wafatnya Nabi, tepatnya ketika kaum muslimin sedang berada di medan pertempuran penduduk Yamamah, Umar bin Khattab menyarankan kepada sang Khalifah Abu Bakar bin Siddiq untuk membukukan naskah-naskah Al-Quran yang berserakan sebagai warisan catatan-catatan Al-Quran pada masa Nabi. Meski sempat bimbang dengan beberapa pertimbangan, Abu Bakar akhirnya menunjuk Zaid bin Sabit untuk segera mengumpulkan naskah-naskah Al-Quran tersebut. Ada sekurang-kurangnya 7 langkah yang dilakukan dalam pengumpulan naskah Al-Quran saat itu. Yang pertama, tentu tim yang diketuai oleh Zaid bin Sabit bekerja secara aktif. Tidak sekedar menunggu, konon Bilal bin Rabah juga sebagai anggota tim pernah berkeliling untuk mencari catatan-catatan Al-Quran. Sementara Umar bertugas menunggu dan menjaga kantor tim pengumpulan Al-Quran di Masjid Madinah. Yang kedua, para tim tersebut juga menghadirkan 2 orang saksi di bawah sumpah pada tiap naskah bahwa naskah tersebut benar-benar bersumber dari Nabi. Saksi tersebut meski mengetahui dan melihat langsung penulisan ayat di hadapan Nabi, tetap disumpah. Kemudian mengumpulkan naskah dari semua ragam dialek. Yang keempat, melakukan pemeriksaan ulang naskah yang terkumpul dengan hafalan tim, dikoreksi menggunakan hafalan. Kemudian yang kelima, menulis kembali naskah dari macam-macam benda ke kertas oleh Zaid dalam lembaran-lembaran setelah pengumpulannya sampai lengkap dan sempurna. Yang ketujuh, selaku ketua tim, Zaid melaporkan kerjanya tersebut kepada Khalifah Abu Bakar sekaligus menyerahkan hasilnya berupa lembaran-lembaran Al-Quran. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, lembaran-lembaran tulisan Zaid tersimpan dengan baik. Kemudian setelah wafatnya Sayyidina Umar, lembaran-lembaran Al-Quran tersebut diserahkan kepada putrinya yang sekaligus istri Nabi yang bernama Sayyidah Hafsah. Kemudian tibalah pemeliharaan Al-Quran di masa Khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Sang Khalifah yang bakal menjadi rujukan nama Mushaf Al-Quran, yaitu Mushaf Utsmani. Berawal di medan peperangan tentang perselisihan bacaan Al-Quran, Huzaifah ibn al-Yaman kemudian datang mengadu kepada sang khalifah. Narasi tentang pengaduan tersebut dapat dilihat dalam riwayat Imam Bukhari yang dimuat dalam bab Jami'ul Quran. Tak lama dari pengaduan tersebut, sang khalifah kemudian mengirimkan surat kepada Hafsah yang isinya itu kira-kira meminta lembaran-lembaran yang dulu sempat diserahkan oleh Sayyidina Umar kepadanya. Sehingga Hafsah pun kemudian mengirimkan lembaran-lembaran Al-Quran tersebut kepada Zaid bin Sabit yang lagi-lagi ditunjuk oleh sang khalifah untuk kembali menyalin Al-Quran bersama Abdullah ibn Zubair, Sa'id ibn As dan Abdurrahman ibn Haris ibn Hisham.
Utsman konon berpesan kepada 3 sahabat dari golongan suku Quraisy, yakni Abdullah, Sa'id, dan Abdurrahman. Jika kalian bertiga berbeda bacaan Al-Quran dengan Zaid bin Sabit, maka tulislah dengan logat Quraisy. Karena pada dasarnya Al-Quran telah diturunkan dengan logat suku Quraisy. Itu pesan dari Khalifah Utsman ibn Affan. Setelah semua pekerjaan selesai dikerjakan, sang khalifah pun kemudian mengirimkan setiap mushaf hasil salinan 4 orang sahabat ke setiap penjuru daerah. Selain itu, sang khalifah juga memerintahkan untuk membakar setiap lembar maupun mushaf Al-Quran yang berbeda dengan mushaf yang ditetapkannya. Ini untuk menghindari perbedaan atau perselisihan dan menetapkan satu mushaf yang memang sudah dikumpulkan oleh tim. Mushaf Al-Quran yang telah ditetapkan itulah yang kemudian dikenal dalam sejarah pembukuan Al-Quran dengan mushaf Utsmani yang kita terima sampai saat ini. Para sahabat Nabi menjaga originalitas Al-Quran, otentisitas Al-Quran terjaga dan dikuatkan oleh hafalan, sehingga kebenaran Al-Quran yang ditulis dalam mushaf Utsmani tidak dapat diragukan lagi.